Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silahkan Mas Ketua Kelas untuk memimpin berdoa. Doa selesai. Saya presensi terlebih dahulu. Albar Nur Fajri hadir. Mas Ardan Fardani, Mas Arya Fajar Wasesa, dan Zaifan. Oke, mungkin ada sampah atau ada kotoran yang ada di sekitar Anda. Coba dicek kanan kiri Anda. Niat dari rumah harus niat belajar. Ketika Anda niatnya belajar, insya Allah nantinya ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah akan cepat terangkum dalam pikiran Anda nanti. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sistem bahan bakar konvensional. Apa saja sih komponen-komponennya? Ada yang tahu? Oke, Mas Riko. Komponen sistem motor itu ada full tank sama full filter. Sistem bahan bakar bensin konvensional ya, lebih tepatnya. Oke, fuel tank dan fuel filter. Nah, filter bahan bakar dan tangki bahan bakar. Oke, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan dulu. Sekarang kan banyak sekali ya di tetangga Anda mungkin banyak bengkel-bengkel kendaraan. Dan setiap bengkel kendaraan itu pasti ramai. Ya enggak? Ramai kan? Iya, ramai. Semua itu ramai. Yang Anda contoh saja, contoh kecil ya. Ketika Anda PKL kemarin, Mas Arya di bengkel apa kemarin? Maju Jaya. Ramai nggak di sana? Ramai. Materi yang akan kita pelajari, yang pertama untuk kompetensi dasar kita adalah mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar bensin konvensional. Terus indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama tentang mengidentifikasi gejala-gejala yang muncul pada sistem bahan bakar bensin konvensional. Terus yang kedua, menentukan cara pemeriksaan sistem bahan bakar bensin konvensional. Nah, berikutnya tujuannya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Melalui diskusi dan menggali informasi melalui literatur pada buku maupun internet. Nah, nanti ada buku. Buku, Anda sudah bawa HP semuanya? Sudah ya? Nah, bagus. Sudah disiapkan. Mengidentifikasi gejala yang muncul pada sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator dengan baik. Yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi melalui literatur pada buku maupun internet, peserta didik dapat menentukan cara pemeriksaannya. Setelah Anda melakukan identifikasi gejala, Anda juga harus bisa untuk menentukan pemeriksaannya seperti apa. Penilaian kita pada hari ini, yang pertama ada penilaian sikap. Terus berikutnya ada penilaian pengetahuan. Metodenya nanti adalah diskusi. Nah, ini ada masalahnya apa kalau melihat di gambar ini? Ini mogok ya. Jadi kebingungan ya. Ada masalah apa sih di engine? Ya enggak? Ada masalah apa sih? Nah, kalau melihat kayak gini, ini kan otomatis sistem yang ada di engine itu ada banyak. Jadi kan ada pelumasan, ada pendingin, ada bahan bakar, ada pengapian. Nah, keempat itu harus diidentifikasi atau didiagnosis. Terus berikutnya kita lihat, ini ada seorang mekanik yang mengalami masalah pada sistem bahan bakar konvensionalnya. Nah, kita lihat sama-sama, saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini ya, ketika Bapak berangkat sekolah ya, dan sesampainya di sekolah, itu mobil Bapak mengalami masalah, yaitu ketika kunci kontak di-off-kan, itu mesin masih menyala sejenak sebelum mesin itu mati total. Nah, ketika kunci kontak di-off kan, setelah hidup, lihat.
Mesin oka. Nah, ini Jadi, ada masalah nggak? itu gejalanya ya. Ada masalah. Diskusikan dengan kelompok Nah. kalian, lalu kalian presentasikan hasilnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia. Ada masalah ya? Nah, ini yang kita akan diskusikan. Sudah saya bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Sudah ada di depan semua. Yang pertama untuk kelompok 1 ada Mas Albar, ada Mas Danu, Mas Fajar, Mas Mugi, dan Mas Rico. Itu kelompok 1. Untuk menyingkat waktu berkelompok. Silahkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Kelompok 3 sini, kelompok 1 sana, kelompok 2 sebelah sana, oke? Baik. Kalau sudah berkelompok, saya akan membagikan LKPD-nya ke masing-masing kelompok. Ini untuk kelompok 4. Silahkan dipelajari dulu. Nah, ini bukunya. Bisa dicari-cari referensinya. Cari-cari referensinya. Oke, nah di situ kan ada karburator. Terus tadi kan silahkan bisa cari di buku, kalau ada di bukunya referensi-referensinya kira-kira gejala-gejalanya itu apa saja. Kayak gitu ya. Gejala-gejalanya apa saja. Di situ kan ada nanti apa namanya? Kemungkinan penyebabnya itu dari mana gitu. Nah, di situ juga bisa dibuka di karburator. Nah, sistem-sistemnya kan ada ini yang lambungnya itu, kalau misalkan lambung ini enggak berfungsi akibatnya apa gitu. Nah, di internet juga bisa dicari juga situ. Jadi kan ada masalah contohnya tadi masalahnya ketika on hidup nyala, terus ketika di off kan masih nyala sebentar. Nah itu ya, silahkan didiskusikan masing-masing harus aktif. Silahkan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, masih aman ya? Aman. Oke. Tepuk 1, 2. Luar biasa ya, konsentrasinya udah mulai tambah lagi. Oke. Silakan duduk kembali. Yang presentasi kelompok mana dulu? Yang sudah paling siap? Oke, kelompok 2. Bagus. Kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang diagnosis kerusakan pada sistem bahan bakar konvensional ya bersama kelompok saya, kelompok 2 sama Mbak Wawa, Mas Heri, Mas Rajaba dan Mas Devin. Oke. Ya, yang pertama gejala atau gangguan yang terdapat pada sistem bahan bakar konvensional atau yang
juga ada yang di karburator. Yang pertama, saluran mindjet tersumbat, kemungkinan penyebab atau gangguan kurangnya perhatian terhadap kebersihan karburator, motoran, dan kerak Terima kasih. pada mindjet. Cara pemeriksaan atau solusinya adalah rajin membersihkan karburator. Yang kedua, gangguan pada sistem pelampung. Kemungkinan penyebab atau gangguannya dikarenakan banjir akibat bahan bakar yang akan terus mengalir menuju ke ruang pelampung akibat tidak berfungsinya needle valve karena aus ataupun penyetelan pelampung yang tidak tepat. Pemeriksaan komponen atau solusinya, lakukan pemeriksaan pada needle valve atau katup jarum serta setel ulang tinggi pelampung dengan benar sesuai spesifikasi. Yang ketiga, gangguan pada sistem cuk. Kemungkinan penyebab kerusakan pada koil menyebabkan pembukaan cuk lambat sehingga saat start kelebihan bahan bakar. Kedua, penyebabnya adalah cuk tidak bisa menutup menyebabkan bahan bakar kurang saat start awal. Pemeriksaan komponen atau solusinya, perbaiki koil pengatur buka katup cuk dan bersihkan kotoran yang mengganggu mekanisme katup cuk. Ya, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan untuk kelompok yang lain apabila ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain. Oke, Mas Diki. Saya akan bertanya, alat apa yang biasa digunakan untuk membersihkan karbon yang mengerak di ruang bakar? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Diki Setiawan. Yes. Ya, kenapa alat untuk membersihkan ya? Ya, alatnya ya pertama ya ada kompresor. Yang pertama dibuka, terus disemprot pakai karburator cleaner. Karbu cleaner ya. Ya, Oke, gimana Mas Diki? Sudah bahas? Oke. Sudah semuanya paham? Nah, dari kelompok 2 cukup. Silakan ditutup. ya sekian. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok 2. Ya, LKPD-nya dikumpulkan ya. Baik, untuk itu sekarang kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya apa? Kesimpulan. Nah, selama Anda tadi diskusi, selama Anda menentukan hasilnya dari masing-masing kelompok, kita simpulkan pembelajaran kita. Silakan. Baik, Halo Mas Dimas. kita dapat mengetahui penyebab dan Penyebab cara menanganinya, cara di dalam menanganinya sistem bahan bakar konvensional. dalam sistem bahan bakar konvensional. Bagus, tepuk tangan. Kita adakan evaluasi dulu. Evaluasi pembelajaran untuk mengetahui pengetahuan Anda. Kembali ke posisi semula. Silahkan siapkan HP Anda. Sudah disiapkan semuanya. Link sudah saya share di WhatsApp grup kita. Silahkan dibuka dulu. Dibuka. Silahkan dikerjakan. Itu waktunya cukup 5 menit cukup ya. Silahkan. Hari ini kita dari awal sampai saat ini kita sudah membahas, kita mempelajari tentang sistem bahan bakar konvensional. Ketika Anda mendiagnosis, harus tahu masing-masing sistem, harus tahu masing-masing fungsinya. Terus dari itu nanti tahu gejalanya apa, terus penanganannya seperti apa, solusinya bagaimana. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaannya juga seperti apa. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari sistem bahan bakar EV. Untuk hari ini kita cukupkan saja. Selanjutnya kita berdoa dulu. Silakan Mas Ketua kelas untuk memimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam